Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, saya ucapkan salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Dan saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Oke, untuk sharing kali ini saya akan review tentang busi. Ini adalah busi, dua buah busi merek Denso dan NGK. Saya akan bahas apakah itu busi. Busi adalah sebuah komponen yang merupakan atau mempunyai peran penting pada sistem pengapian kendaraan yang menggunakan bahan bakar jenis bensin yang memerlukan percikan api dari busi untuk memulai proses pembakaran. Oke, langsung saja. Busi itu ada dua macam jenisnya. Mungkin teman-teman yang baru pemula atau awam tentang busi, di sini saya akan coba share menerangkan sedikit sepengetahuan saya. Busi itu ada dua macam, yaitu busi dingin dan busi panas. Jenis busi motor kategori ini mempunyai kemampuan atau saya terangkan dulu untuk jenis busi panas. Jenis busi motor ini mempunyai kategori yaitu berkemampuan sulit untuk melepas panas dan mudah jadi panas dibandingkan busi standarnya. Busi tipe ini enggak cocok bila bekerja pada temperatur ruang bakar tinggi dan sangat cocok bila dipakai untuk motor standar atau bawaan pabrik. Itu adalah busi panas, dan busi panas ini tidak diharapkan bekerja pada temperatur ruang bakar yang tinggi, terutama pada sekitar 880 derajat Celcius. Maka akan terjadi proses pre-ignition di mana bahan bakar akan menyala dengan sendirinya sebelum busi memercikan bunga api. Itu adalah deskripsi atau spesifikasi busi panas. Sedangkan pada busi dingin, ini saya sudah bawakan busi dingin, yaitu dengan spek mudah melepas panas dan mudah menjadi dingin. Busi tipe ini tidak tepat bila bekerja pada temperatur bakar yang rendah, lebih cocok dipakai untuk motor khusus buat balap atau burn-up. Jika temperatur ruang bakar terlalu rendah hingga di bawah 400 derajat Celcius, maka akan terjadi proses carbon fouling, yakni bahan bakar tak mampu terbakar sempurna sehingga bahan bakar yang tak terbakar akan menumpuk pada ruang bakar dan pada businya itu sendiri. Penumpukan endapan karbon ini akan menyebabkan tumpukan kerak karbon yang lama-lama menjadi keras dan bisa menjadi sumber panas kedua setelah busi. Hal ini yang menyebabkan gejala detonasi atau knocking, ledakan kedua setelah busi memercikan bunga api. Itu adalah penyebabnya apabila di dalam ruang bakar tidak terjadi kesempurnaan dalam membakar bahan bakar sehingga terjadi tumpukan kerak-kerak yang menyebabkan knocking. Makanya motornya itu menjadi berisik atau tidak bisa halus. Oke, untuk aturan pemilihan busi dingin ataupun panas itu harus disesuaikan dengan kondisi motornya, dan kita harus memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama adalah suhu lingkungan tempat mesin itu berada. Sepeda motor dalam iklim panas dan dingin memberikan radiasi panas berbeda kepada mesin itu sendiri. Untuk daerah dengan cuaca iklim lebih panas seperti dataran rendah, perkotaan dengan tingkat populasi yang tinggi, maka direkomendasikan menggunakan tingkat busi panas yang menggunakan tingkat panas busi yang lebih dingin.
Memakai busi panas pada kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pre-ignition atau pembakaran dini, dapat menyebabkan part mesin jadi cepat aus seperti yang saya telah bacakan deskripsi di depan tadi. Dan untuk faktor kedua, pemakaian atau pemilihan busi panas atau dingin, besarnya kapasitas silinder mesin dan kapasitas silinder besar akan memberikan panas berlebihan pada mesin daripada mesin dengan cc yang kecil. Untuk mesin kapasitas silinder besar di atas 160 cc direkomendasikan menggunakan busi dingin atau standar Denso 22 atau NGK itu 7. Dan yang ketiga, untuk rekomendasinya besar perbandingan kompresi serta tekanan kompresi mesin. Semakin besar rasio kompresi perbandingan kompresi mesin akan memberikan panas lebih banyak daripada mesin dengan kompresi rendah. Mesin high performance dengan rasio kompresi tinggi di atas 10:1 dan tekanan kompresi tinggi melebihi 1500 kPa direkomendasikan menggunakan busi dengan tipe dingin. Itu adalah penggunaan atau menyesuaikan penggunaan busi dingin atau panas, businya dingin atau panas. Oke, di dalam busi tersebut itu sendiri itu terdapat tulisan atau kode-kode angka. Ini ada kode-kode angkanya seperti contoh kecil. Untuk busi Denso yang umum digunakan di masyarakat Indonesia adalah NGK dan Denso. Ini saya akan uraikan lebih jelasnya. Ini saya sudah tulis sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam memahami, karena sudah saya rangkai dengan spesifikasi kesesuaian angka-angka busi tersebut. Ini dengan contoh kode busi Denso U22F SU9. Ini bisa diartikan U adalah diameter ulir. Untuk kode U adalah besar diameternya 10 mm dan kode X sama dengan 12 mm. Kemudian pada busi apabila ada huruf W itu berarti ukuran businya adalah 14 mm. Kemudian angka 22, tingkat panas busi semakin kecil. Ini adalah bisa disebut dengan busi panas atau busi dingin, maka disebutkan dengan angka. Semakin kecil angka berarti disebut busi panas, angkanya antara 20, 19 dan seterusnya. Kemudian untuk busi dingin semakin besar berarti busi itu bisa disebut dengan spesifikasi busi dingin, angkanya antara 24 sampai dengan 26 dan seterusnya. Oke, untuk huruf F ini adalah artinya panjang ulir busi. Ini F adalah 12,7 mm, kemudian dengan kode E 19 mm dan kode L 11,2 mm. Kemudian S, huruf S adalah tipe rancangan busi. Kemudian huruf U, elektroda samping berbentuk U. Dan terakhir adalah angka 9 dari kode busi tersebut adalah celah inti tengah elektroda. Apabila berangka 9 celah busi tersebut berarti menandakan ukurannya 0,9 mm. Kemudian apabila angkanya adalah 10, celah busi tersebut adalah 1 mm. Oke, itu untuk busi Denso. Dan sekarang adalah ini saya sudah tulis, saya catat dengan spesifikasinya agar memudahkan teman-teman apabila ingin membedakan busi panas dan dingin.
Oke, untuk kode busi NGK ini saya ambil contoh dengan kode CPR7HS9. Oke, untuk kode C atau huruf C diameter ulir busi dengan kode B adalah 14 mili, kemudian C adalah 10 mm dan D adalah 12 mm. Itu adalah dengan kode huruf-hurufnya. Kemudian huruf P adalah tipe rancangan busi R. Apabila ada kode R pada busi, berarti busi tersebut menggunakan resistor. Ini digunakan pada motor-motor zaman sekarang, yaitu yang menggunakan ECO, agar komponen-komponen ECO atau sensornya itu lebih aman, tidak adanya arus balik. Kemudian angka 7, tingkat panas busi. Semakin kecil angka antara 6, 5, 4 dan seterusnya merupakan busi panas. Kemudian semakin besar angka di antara 8, 9 dan seterusnya merupakan busi dengan spesifikasi busi dingin. Itu adalah retentasi atau jarak angka yang digunakan pada atau membedakan busi dingin dan busi panas. Oke, untuk huruf H adalah panjang ulir busi. Ini untuk H adalah 12,7 mm dan dengan kode E adalah 19 mm. Kemudian kode L adalah 11,2 mm. Kemudian huruf S ini adalah tipe elektroda tengah. Apabila berkode busi tersebut dan kode Romawi 9 adalah jenis iridium. Kemudian huruf G busi racing dan huruf P adalah busi berjenis platinum. Kemudian ini huruf S seperti ini adalah S, itu adalah busi berjenis tembaga. Yang terakhir adalah angka 9, adalah celah inti elektroda busi, di mana angka 9 adalah celah busi dengan ukuran 0,9 mm. Kemudian angka 10 adalah celah busi dengan ukuran 1 mm. Oke teman-teman, ini adalah uraian singkat atau spesifikasi busi dengan pembacaan kodenya. Yang membedakan busi itu adalah panas atau dingin, ya sesuai dengan atau cocok dengan kendaraan motor Anda. Ini untuk angka Denso, contohnya ini busi dingin 24, tadi Denso adalah angka 24 dan seterusnya adalah berarti busi dingin. Ini menandakan businya adalah busi dingin. Ini 24, dimana bentuk elektrodanya itu lebih ke dalam. Itu adalah ciri fisik di busi apabila itu dinamai dengan busi dingin. Kemudian ini adalah busi standar, dimana elektrodanya itu lebih muncul sedikit. Dan untuk busi panas tentunya elektrodanya itu lebih menonjol ke atas. Oke, saya kira begitu untuk penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam membedakan busi panas, busi dingin, dan sesuai dengan penggunaan busi tersebut. Oke, saya akhiri untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan silakan komen-komen untuk menambahi kekurangan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan salam kuku hitam dari saya. Terima kasih.